Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Fajar Nurjija, NPM 24106310700127. Di sini saya akan menganalisis video praktek renang saya tentang luncuran gaya kupu-kupu. Ikutin keseruannya. Selamat menyaksikan. Oke, baik. Di sini saya akan menganalisis video saya tentang gaya kupu-kupu atau gaya butterfly. Apa sih gaya renang kupu-kupu itu? Gaya renang kupu-kupu adalah salah satu gaya renang yang paling menantang dan membutuhkan teknik yang tepat. Ada beberapa karakteristik dari kupu-kupu, diantaranya itu gerakan tangan, terus gerakan kaki, posisi tubuh, juga penggunaan napas. Seperti apa aja sih gerakan lengan? Seperti apa sih gerakan lengan? Lengan bergerak secara simetris dan harmonis seperti sayap kupu-kupu. Adapun gerakan kaki, itu kaki bergerak secara bergantian dan memutar seperti gerakan kupu-kupu. Terus untuk posisi tubuhnya itu berada dalam posisi horizontal dan stabil. Untuk penggunaan napas diambil di atas air dan kemudian kembali ke dalam air. Gaya kupu-kupu itu membutuhkan yang namanya kekuatan, kecepatan, dan juga koordinasi yang baik. Pertama, pada dua rangkaian kesalahan yang saya identifikasi, yang pertama itu terletak pada luncuran. Saya melihat luncuran saya itu tidak menghasilkan gelombang yang seharusnya. Selain itu juga pada bagian kepala, saya menyadari bahwa kepala saya itu masih tenggelam dan tidak muncul ke atas permukaan air. Selanjutnya pada bagian pinggul, saya melihat bahwa gerakan pinggul saya masih kaku dan kurang optimal. Terakhir pada bagian ankle, saya menyadari bahwa gerakan ankle saya masih mirip dengan gaya bebas, mana gaya kiri dan kanan tidak bergerak rapat satu sama lain sehingga tidak menunjukkan bentuk. Sedangkan dalam gerakan full rangkaian pertama, kesalahan saya pada bagian kepala. Saya menyadari bahwa kepala saya masih tenggelam dan tidak muncul atas permukaan. Selanjutnya pada bagian pinggul, saya melihat bahwa pinggul saya terlihat masih kaku sehingga tekanan pinggul saya tidak terlihat di atas permukaan air. Ini mengakibatkan berkurangnya efisiensi gerakan. Terakhir pada bagian ankle, khususnya dalam teknik dolphin kick, saya menyadari bahwa gerakan antara kaki kiri dan kanan itu masih kurang sinkron. Akibatnya gerakan ankle saya terlihat mirip seperti dengan gaya bebas. Dan untuk pada rangkaian kombinasi gerakan, kesalahannya yaitu dari teknik mengambil napas. Ketika saya mengambil napas, itu tidak tenang dan terkesan terburu-buru. Selain itu, setelah selesai mengambil napas, saya tidak langsung melanjutkan rangkaian gerakan berikutnya, sehingga terjadi jeda yang membuat saya sedikit tenggelam dan memperlambat gerakan saya. Mungkin itu hasil analisis saya terhadap gerakan renang saya. Dan ini ada salah satu video tentang gerakan kaki atau dolphin kick yang baik dan benar. Ini adalah gerakan yang salahnya, sedangkan ini adalah gerakan yang benarnya. Dan ini adalah latihan gerakan kaki, yaitu pukul kaki ke bawah secara bersamaan atau kita bisa sebut dolphin kick. Nah, dan ini adalah gerakan pinggul dan juga kaki yang baik dan benar, bisa dilihat oleh teman-teman semua. Oke, baik, di sini saya akan membahas tentang cara melatih fleksibilitas. Tadi kan saya melihat analisis speed dari video saya itu, saya
masih kurang yang namanya fleksibilitas. Apa aja sih cara untuk melatih fleksibilitas? Yang pertama itu ada yang namanya peregangan dinamis. Itu diantaranya itu ada peregangan kaki, peregangan lengan, dan peregangan tubuh. Peregangan kaki itu seperti apa? Berdiri dengan kaki terbuka selebar bahu, kemudian angkat satu kaki ke belakang dan ke depan. Dan untuk peregangan lengan itu berdiri dengan kaki terbuka selebar bahu, kemudian angkat satu lengan ke atas dan ke bawah. Dan yang ketiga ada peregangan tubuh, berdiri dengan kaki terbuka selebar bahu, kemudian putar tubuh ke kiri dan ke kanan. Itu untuk peregangan dinamis. Yang selanjutnya itu ada yang namanya peregangan statis, yaitu yang salah satunya peregangan hamstring, peregangan quadriceps, peregangan dada. Peregangan hamstring itu yaitu duduk di lantai dengan kaki lurus ke depan, kemudian condongkan tubuh ke depan. Dan yang kedua itu ada yang namanya peregangan quadriceps, yaitu berdiri dengan satu kaki di belakang, kemudian condongkan tubuh ke depan. Dan untuk yang ketiga itu ada yang namanya peregangan dada, yaitu berdiri di depan dinding, kemudian rentangkan lengan ke samping dan condongkan tubuh ke depan. Dan untuk latihan fleksibilitasnya yaitu ada 3 cara. Apa aja sih? Yang pertama latihan yoga, yang kedua latihan pilates, yang ketiga latihan stretching. Latihan yoga itu latihan untuk meningkatkan fleksibilitas dan kekuatan, sedangkan latihan pilates itu lakukan latihan pilates untuk meningkatkan fleksibilitas dan kekuatan. Dan untuk latihan stretching itu lakukan latihan stretching secara teratur untuk meningkatkan fleksibilitas. Untuk tipsnya yaitu yang pertama lakukan peregangan secara teratur, yang kedua jangan memaksakan diri, yang ketiga lakukan peregangan dengan baik dan benar. Dan di sini saya akan membahas tentang tips agar dolphin kick yang baik dan benar. Jadi saya melihat video saya sendiri itu dolphin kicknya masih terlihat mirip seperti gaya bebas. Jadi di sini saya ingin belajar bersama-sama bagaimana sih tips dolphin kick yang baik dan benar. Tipsnya itu ada 3, salah satunya yang pertama itu jaga keseimbangan. Jaga keseimbangan tubuh saat melakukan gerakan kaki. Terus yang kedua itu gunakan pergelangan kaki, yaitu gunakan pergelangan kaki untuk menggerakkan kaki, bukan otot kaki. Dan yang ketiga itu lakukan gerakan yang halus. Lakukan gerakan yang halus dan tidak kasar untuk menghindari kelelahan. Nah, biasanya ada beberapa kesalahan yang sering terjadi. Di antaranya itu kaki terlalu kaku, terus pergelangan kaki tidak digunakan, dan juga gerakan terlalu kasar. Itu adalah biasanya kesalahan yang sering terjadi dalam teknik dolphin kick. Baik, di sini saya akan membahas tentang luncuran gaya kupu-kupu yang baik dan benar. Yang pertama itu luncuran dengan lengan terangkat, yaitu meluncur ke dalam air dengan lengan terangkat ke atas dan tubuh horizontal. Yang kedua itu luncuran dengan lengan menyentuh air, yaitu meluncur ke dalam air dengan lengan menyentuh air dan tubuh horizontal. Dan yang ketiga itu ada yang namanya luncuran dengan gerakan kaki kupu, yaitu meluncur ke dalam air dengan gerakan kaki kupu-kupu dan tubuh horizontal. Dalam teknik gaya kupu-kupu, luncuran gaya kupu-kupu ini ada yang harus kita perhatikan, yaitu keselamatan. Apa aja sih yang harus kita perhatikan dalam segi keselamatan? Yang pertama, pastikan kolam dalam keadaan aman, yaitu tidak ada bahaya. Dan yang kedua itu gunakan pelindung kepala.
agar kepala itu terhindar dari yang namanya serang. Yang ketiga itu jangan meluncur sendirian, pastikan ada orang yang menemani di pinggir. Tadi kita sudah membahas tentang dolphin kick yang baik dan benar, peluncuran yang baik dan benar, dan sekarang saya akan membahas manfaat renang. Apa aja sih manfaat renang? Manfaat renang itu salah satunya yang pertama dapat meningkatkan kesehatan seperti jantung, paru-paru, dan otot. Dan untuk selanjutnya itu manfaatnya yaitu mengurangi stres dan dapat meningkatkan rasa bahagia. Dan yang ketiga itu meningkatkan kepercayaan diri. Renang dapat meningkatkan kepercayaan diri dan kemampuan untuk menghadapi sebuah tantangan. Nah, tips nih untuk pemula seperti saya dan teman-teman. Tipsnya untuk pemula yang pertama, mulai dengan langkah-langkah kecil seperti berenang di kolam dangkal atau menggunakan lampu. Terus yang kedua itu cari instruktur yang baik, yang berpengalaman untuk membantu kita belajar renang. Dan yang ketiga, jangan takut gagal, karena setiap orang memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Motivasi untuk terus berlatih. Yang pertama, tetapkan tujuan. Yang kedua, cari teman berlatih. Dan yang ketiga, rayakan kemajuan. Ada sedikit kata-kata. Jangan takut untuk mencoba, karena mencoba adalah langkah pertama menuju kesuksesan. Mungkin sekian video analisis saya tentang peluncuran gaya kupu-kupu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.